Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sekarang kita belajar buku tema 2. Kita belajar tema yang kedua. Nah, kita ganti buku kita jadi buku tema yang kedua ya. Bisa kalian siapkan. Kemudian di pelajaran kali ini bahasa Indonesia tidak lagi membahas ide pokok ya. Nah, kita mulai saja. Jadi subtema ini kita belajar cara tubuh mengolah udara bersih temanya. Tema pertama. Di pelajaran 1 ini kita akan mencoba belajar tentang bahasa Indonesia KD 3.2 yaitu mencari informasi penting dari suatu teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi ini bisa membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi dengan cara membaca. Coba kita perhatikan teks yang berikutnya. Nah, maaf ya, gambarnya kurang jelas, tapi insya Allah bisa mewakili. Wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk desa Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencarian di desa. Kegiatan secara terus-menerus membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan desanya indah, berpotensi menjadi hutan wisata. Pohon pinus rimbun, udara sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan mereka mengubah hutan menjadi wisata. Awal ide beberapa pemuda tidak disetujui oleh penduduk. Mereka beranggapan bahwa hutan terlalu sunyi sehingga tidak akan banyak wisatawan yang datang ke hutan ini. Namun, Danar, seorang pemuda desa tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video berisi pemandangan alam yang ada di sekitar hutan lalu mengunggah ke medsos. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk pun mulai membangun sarana dan prasarana yang diperlukan. Toilet umum, jalan, dan menjual cenderamata. Nah, dari sini, dari penjelasan contoh bacaan wisata hutan desa Bumi Gemilang tadi, kita bisa mengetahui dengan berbagai macam pertanyaan, ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, sama seperti bahasa Jawa kemarin ya. Jadi di sini apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang. Nah, ini hutan wisata ya, diusulkan di desa ini. Siapa yang mengusulkan? Nah, para pemuda, ya kan? Tadi, mengapa para pemuda mengusulkan? Karena mereka jenuh dengan mata pencarian mereka hanya mencari kayu bakar di hutan, sedangkan potensi hutan mereka sangat besar, pemandangannya bagus, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata kepada masyarakat luar dengan mengumpulkan foto, video, kemudian diunggah ke medsos. Ya. Mungkin kalian sudah banyak ya yang aktif dengan medsos. Nah, harus kalian jangan lupa ya, medsos itu sisi negatifnya harus kalian hilangkan. Misalnya, apa ya, jangan sampai lah terlalu banyak waktu kita untuk hanya lihat YouTube, TikTok, dan lain-lain. Cari yang manfaat, menambah pengetahuan tentunya ya. Oke, kita lanjutkan ke muatan IPA. Tadi berdasarkan udara bersih otomatis berhubungan dengan sistem pernafasan. Nah, kali ini kita belajar sistem pernafasan beberapa hewan. Bernafas pastinya butuh udara kan, butuh oksigen. Nah, ini kalian bisa pelajari. Ada cacing tanah. Dia bernafas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Nah, coba kalian cari cacing, kalian amati, bisa dipegang, nggak usah takut ya. Jadi di cacing itu dia selalu basah, berlendir. Nah, karena dia menggunakan itu seluruh permukaan kulitnya untuk bernafas. Kemudian ada serangga. Serangga itu bernafas menggunakan trakea. Kalau manusia dengan paru-paru, serangga dengan trakea. Jadi oksigen yang dihirup, ya semuanya sama, kita menghirup oksigen, mengeluarkan
karbon dioksida, kemudian masuk ke stigma, lalu ke trakea dan diedarkan ke seluruh tubuh. Ikan demikian pula, dia menggunakan insang. Jadi oksigen yang ada di air masuk ke mulut lalu ke insang. Tahu kan bagian insang pada ikan? Ya. Kemudian ada amfibi dan katak di air menggunakan insang. Jika di darat dia menggunakan paru-paru. Masya Allah ya, Allah menciptakan hewan yang begitu kompleks alat bernafasnya. Kemudian ada reptil. Reptil ini contohnya apa? Ya, cicak yang melata ya, merambat ya, nemplek gitu ya. Bernafas menggunakan paru-paru, ada oksigen, kemudian masuk ke hidung, masuk ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Kemudian burung bernafas menggunakan paru-paru saat terbang, tapi saat terbang pakai pundi-pundi udara. Nah, Masya Allah ya. Kemudian mamalia, seperti kita manusia itu termasuk mamalia, itu menyusui ya. Bernafas menggunakan paru-paru, hidung, oksigen masuk ke hidung, kemudian tenggorokan dan paru-paru. Nah, tenggorokan ini untuk bernafas. Kalau kerongkongan untuk apa? Ya, alat pencernaan. Nanti pelajari lebih lanjut. Jadi kali pelajari lagi, insang ikan, amfibi ada 2, reptil paru-paru, burung paru-paru, tapi kalau terbang pundi-pundi, mamalia paru-paru, serangga, trakea, cacing tanah seluruh permukaan tubuhnya. Lanjut. Kemudian ini alat bernafas pada manusia dan fungsinya. Kalau kita tadi belajar pada hewan, sekarang kita belajar pada manusia. Kita bernafas dengan paru-paru. Skemanya seperti ini, udara masuk ke dalam tubuh dengan cara masuk rongga hidung dulu, lewat hidung, ya. Kemudian dari hidung kemana? Ke trakea tadi, tenggorokan, bronkus, lalu ke paru-paru, ya. Kembali lagi dari paru-paru ke bronkus, lalu lagi ke tenggorokan atau trakea, kemudian ke rongga hidung dikeluarkan. Bisa juga dengan mulut. Tapi amannya adalah dengan rongga hidung untuk bernafas. Kenapa? Di dalam rongga hidung itu ada bulu-bulu hidung atau rambut-rambut ya yang ada di hidung. Itu untuk menyaring udara yang kotor. Makanya maafkan ya, biasanya ada kotoran yang biasanya di situ. Nah, itu lebih benar atau lebih pasnya memang bernafas dengan hidung. Karena ada penyaringnya, oke? Jadi, udara dari hidung, tenggorokan, bronkus, paru-paru. Kembali lagi dari paru-paru, bronkus, trakea atau tenggorokan, rongga hidung. Nah, keluar dari tubuh. Ya. Oke. Kita perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam sistem pernafasan serta fungsinya. Ada hidung. Menyaring debu kotoran berasal dari udara. Nah, tadi karena rambut-rambutnya. Kemudian penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Jadi lebih bagus lewat hidung bernafasnya. Makanya kalau kita pilek itu sangat mengganggu ya. Jadi nikmat sehat itu Masya Allah ya. Kalian harus jaga tubuh ya, biar tetap sehat. Jangan terlalu banyak konsumsi es. Nah, kalau sudah pilek itu susah nafasnya. Kemudian trakea atau tenggorokan menghubungkan antara bagian hidung dan paru-paru, menyaring kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Kemudian yang ketiga paru-paru ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus, dan alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Jadi alveolus itu tempat pertukaran. Ingat, bronkiolus itu perpanjangan atau cabang dari bronkus, ya kan? Oke. Ada paru-paru ada bronkus, kemudian lebih kecil lagi bronkiolus, cabang-cabangnya, dan bagian ujung-ujungnya itu tempat pertukaran oksigen dan CO2 dan karbon dioksida adalah alveolus. Oke.
kembali lagi ke pelajaran bahasa Indonesia. Nah, seperti tadi di wisata hutan Desa Bumi Gemilang, kita bisa mengetahui berbagai macam pertanyaan. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Arah jawabannya atau apa itu nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Kemudian di mana tempat atau latar belakang. Kemudian kapan, kapan waktu terjadinya. Siapa itu menanyakan tokoh utama, tokoh pendukung. Mengapa itu menanyakan alasan suatu masalah. Kemudian bagaimana itu menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat atau sikap. Berapa itu jumlah atau banyaknya. Di teks wisata hutan Desa Bumi Gemilang tadi, kalau dari apa itu ditanyakan ini ya, coba kita lihat lagi. Ini, kalau apa tadi, apa yang diusulkan. Nah, hutan menjadi hutan yang tadinya sepi menjadi hutan wisata. Siapa yang mengusulkan? Para pemuda. Mengapa? Nah, karena ini tadi alasannya sepi ya. Bagaimana caranya? Nah, apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Nah, itu di situ keterangan waktunya tidak ada. Kemudian selain kapan, apa lagi? Siapa, apa, mengapa, bagaimana, di mana posisinya, di mana tempatnya? Ya di Desa Gumilang, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau nanti kita praktek biar kalian lebih mudah ya kita latihan. Nah, tadi sudah sampai. Nah, ini sudah. Nah, sekarang terakhir kita belajar SPDP. Nah, SPDP itu kita mengenal tentang lagu atau apa sih di dalam lagu itu banyak ada tangga nada. Nah, tapi kita hanya mengenal saja ya, tidak diajarkan menyanyi di sini ya. Oke, kita mengenal. Ada tangga nada diatonis mayor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Dari nada-nada ini itu akan menjadi suatu lagu yang menarik, cantik seperti itu ya. Ada tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, ada 7 ya kan? Do. Ini tangga nada pada tangga nada diatonis mayor. Nah, jaraknya seperti ini. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, ini kalian tahu aja. Ciri-ciri yang tangga nada bernada diatonis mayor bersifat riang gembira, semangat. Nah, ini kalian harus hafal. Kalau mayor itu semangat, gembira. Nah, biasanya diawali dengan, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, do atau C. Contoh lagu bertangga nada mayor itu Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Nadanya, bentuk lagunya itu bersemangat sekali ya. Oke, lanjut. Maaf. Ya, jadi yang terakhir itu sampai pelajaran 2 saja, di mana tangga nada yang dipelajari masih tangga nada mayor. Oke, itu dulu yang bisa Bu Ira sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.